Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang investasi ya. Mungkin banyak dari kita sudah memulai investasi sedari dini, sudah mulai mengumpulkan dana, sudah mulai berpikir saya mau investasi apa gitu kan. Mau portofolio investasi apa, mungkin emas, mungkin tanah atau macam-macam ya gitu. Nah, tapi sebelum kita memulai investasi tentunya kan kita harus bisa mengumpulkan dana terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membagikan tips atau bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan dana investasi, terutama bagi yang karyawan seperti saya ya, karena saya juga seorang karyawan. Jadi ada trik-trik tertentu supaya kita tetap bisa investasi dengan nyaman tanpa mengorbankan mengorbankan kebutuhan kita sehari-hari di rumah, apalagi sudah berkeluarga. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebenarnya untuk mengalokasikan dana untuk investasi itu gampang-gampang susah ya. Tidak semua orang paham caranya, tapi kita perlu untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilan kita per tahunnya atau per bulannya. Oke, sebagai seorang karyawan tentunya penghasilan merupakan sumber dari investasi paling utama ya. Nah, di dalam sebagai seorang karyawan ataupun bagi teman-teman yang mempunyai profesi selain karyawan, mungkin Anda sebagai pedagang, sebagai pengusaha, cara ini juga bisa tetap dilakukan ya, sama aja caranya. Cuman ini karena khususnya untuk saya ya, karena untuk saya bercermin pada diri saya sendiri karena saya seorang karyawan. Kita memerlukan cara tersendiri untuk bisa berinvestasi ya. Sebelum memulai investasi, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dulu ya. Dalam kaidah perencanaan keuangan ya, sebelum memulai investasi, kita harus memiliki dulu namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini merupakan dana yang memang dikeluarkan rutin. Dana yang memang kalau diperlukan sewaktu-waktu ada gitu, dan besarannya itu adalah 3-6 kali dari pengeluaran rutin. Nah, sebelum Anda mulai investasi, Anda harus mengidentifikasikan dulu pengeluaran rutin ya, seperti apa, mungkin seperti air, listrik, sekolah anak yang memang harus dikeluarkan, nggak bisa enggak kan gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau sudah ada, baru teman-teman hitung ya, minimal 10% dari penghasilan yang ada itu bisa diinvestasikan minimal ya. Boleh lebih bisa 15%, 20%, tapi minimal adalah 10% dari penghasilan rutin ya, bisa per bulan, atau mungkin ada teman-teman yang pengusaha ada yang dapat dana mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dapat hasil usaha gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh di sini saya contohkan. Ini adalah Andi, dia seorang sales dengan penghasilan bersih 10 juta per bulan, dan di mana dia mempunyai pengeluaran rutin dan wajib per bulan adalah 6 juta. Nah, berarti dia ada free cash flow 4 juta per bulan. Nah, bagaimanakah cara Andi mengalokasikan dana investasi dan dana daruratnya? Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, identifikasikan dulu berapa biaya hidup selama 1 bulan yang rutin dan wajib. Lalu yang kedua adalah dengan cara sederhana ya. Ada 2 cara sederhana untuk menyisihkan dana investasi ya. Pilih salah satu yang dirasa cocok. Nanti saya akan memberikan 2 cara, silahkan dipilih mana yang cocok. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi cara alokasi dana investasimu. Jadi kalau misalnya sudah cocok nih cara investasinya atau cara mengumpulkan dananya, nanti dievaluasi apakah 10% cukup atau kurang. Kalau misalnya dirasa cukup, ya udah pertahankan 10% untuk investasi. Kalau emang nanti ada free cash flow lagi, tambah lagi, bisa naik 15%, bisa naik 20%, tergantung kondisi masing-masing. Nah, selanjutnya, ini akan saya kasih dua cara ya, dua cara atau 2 tips. Baik, saya akan membahas dulu yang pertama ya. Nah,
ini kan contoh kasus dari Mas Andi tadi. 60% dari penghasilan untuk biaya hidup adalah 6 juta per bulan. Lalu 40% dari penghasilannya itu sebesar 4 juta per bulan. Ini 9 bulan pertama untuk mengumpulkan dana darurat dulu, yang jumlahnya sampai dengan 6 kali pengeluaran rutin dan wajib ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu pengeluaran rutin dan wajib yang harus dikeluarkan tiap bulannya apa saja. Lalu yang berikutnya, nanti setelah 9 bulan pertama, baru nanti di bulan ke-10 ya, 4 juta ini bisa diinvestasikan. Jadi 4 juta ini bisa dikumpulkan sebagai dana investasi setelah bulan ke-10. Ini asumsinya adalah 1 tahun 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan itu 9 bulan pertama untuk mengumpulkan dana darurat. Lalu bulan ke-10, 11, 12 ini digunakan untuk mengumpulkan dana investasi ya. Jadi totalnya adalah dana darurat, karena tadi 6 juta per bulan berarti membutuhkan 36 juta untuk dana darurat, dan berikutnya adalah 12 juta yang dikumpulkan dari 3 bulan terakhir adalah hasilnya 12 juta. Jadi 4 juta kali 3 bulan. Nah, itu bisa digunakan sebagai dana investasi. Itu adalah cara pertama. Lalu berikutnya adalah cara kedua. Nah, ini tetap kasusnya tadi kayak Mas Andi. 60 juta dari penghasilan untuk biaya hidup adalah 60% dari penghasilan adalah 6 juta per bulan. Selanjutnya ya, 30% dari penghasilan dialokasikan untuk dana darurat 3 juta ya. Jadi butuh 12 bulan agar jumlah dana darurat tersebut mencapai 6 kali dari pengeluaran rutin dan wajib ya. Selanjutnya 10% dari penghasilan dialokasikan untuk investasi 1 juta. Jadi dari awal tahun atau dari bulan pertama sudah mengumpulkan dana. Jadi 10% langsung dialokasikan, 30% untuk dana darurat. Dan hasilnya sama dengan cara pertama tadi ya. Jadi 36 juta untuk dana darurat, 12 juta untuk dana yang akan diinvestasikan. Seperti itu. Lalu next step adalah evaluasi jumlah alokasi dana investasi ya. Maksudnya di sini adalah apakah yang tadi 10% tadi cukup? Kalau misalnya memang ternyata teman-teman ternyata tidak bisa mencapai 10%, berarti yang harus ditambah adalah penghasilan ya. Penghasilan harus ditambah, mungkin nanti ada penghasilannya teman-teman harus berdagang atau berjualan atau apapun untuk menambah penghasilan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada free cash flow lagi ya, bisa ditambah, jadi dari 10% dinaikkan jadi 15%, dinaikkan jadi 20%, tergantung kondisi keuangan teman-teman ya. Karena kondisi keuangan tiap-tiap orang berbeda, tiap-tiap keluarga berbeda. Antara orang yang mempunyai anak 1, anak 2, anak 3 itu berbeda ya. Even sama-sama mempunyai anak 1 pun bisa berbeda kondisi keuangannya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya untuk share bagaimana mengumpulkan dana investasi kali ini ya. Apabila menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan komen. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan di kolom komen yang tersedia pada video ini, dan jangan lupa untuk share video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.